Pemirsa, salam Wanyus Bola. Akhir pekan ini pecinta sepak bola dimanjakan dengan beberapa kompetisi yang berbeda, mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, hingga Liga Indonesia. Setiap kompetisi diwarnai dengan kejutan, duel panas, hingga penampilan gemilang dari para pemain kunci. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas dan mengupas tentang liga-liga tersebut. Bersama saya Katarina Amelia, inilah Wanyus Bola. Oke pemirsa, kita mulai dari Liga Inggris. Yang pertama adalah pertandingan antara Arsenal dan Bournemouth. Pada pertandingan pertama ini, Arsenal selaku pemuncak klasemen sukses membawa pulang 3 poin dari markas Bournemouth. Meski Arsenal sempat tertinggal lebih dahulu, tetapi skuad asuhan Mikel Arteta ini menunjukkan mental juara dan membalikan situasi dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Dan Declan Rice tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 2 gol krusial pemirsa. Hasil ini membuat Arsenal semakin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 48 poin. Setelah kita membahas Arsenal versus Bournemouth, saat ini kita akan membahas Leeds United versus Manchester United. Masih kita membahas tentang Liga Inggris pemirsa. Manchester United akhirnya gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Leeds United. Setan Merah sayang sekali tampil kurang maksimal dan harus puas berbagi poin dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Gol Leeds dicetak oleh Brendan Aronson, sementara Manchester United menyamakan kedudukan lewat Matheus Cunha. Pelatih MU Ruben Amorim tampaknya kecewa dengan hasil tersebut dan tambahan 1 poin membuat Manchester United kini berada di peringkat 6 dengan 31 poin. Dari Leeds United versus Manchester United yang berhasil imbang 1-1, kita beralih ke Manchester City versus Chelsea. Di laga lainnya, Manchester City harus rela ditahan imbang Chelsea. Hasil ini membuat The Citizens semakin tertinggal dari Arsenal dalam perburuan gelar juara. Saat ini Arsenal memimpin klasemen dengan 48 poin, unggul 6 angka dari Manchester City. Pasukan Pep Guardiola masih menempati posisi kedua, bersaing ketat dengan Aston Villa di peringkat 3 namun unggul selisih 1 gol. Selanjutnya, setelah kita puas membahas tentang Liga Inggris, mari kita beralih ke Liga Italia. Ada apa di Liga Italia? Mari kita bahas. Beralih ke sepak bola Italia, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas Serie A tanpa menyoroti kiprah 2 pemain timnas Indonesia, yakni Emil Audero dan C. Itses yang menjadi kebanggaan timnas Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang Fiorentina versus Cremonese, di mana Emil Audero bergabung dengan Cremonese. Di laga Fiorentina kontra Cremonese ini, kiper timnas Indonesia Emil Audero tampil gemilang sepanjang pertandingan. Dan tentu saja hal ini membuat masyarakat Indonesia semakin bangga dengan keterlibatan Emil Audero. Sayangnya performa impresif tersebut belum cukup untuk menghindarkan Cremonese dari kekalahan 0-1. Dan dalam laga ini Audero kembali menunjukkan kualitasnya dengan sejumlah penyelamatan penting tentunya. Secara total ia telah mencatatkan 17 penyelamatan dalam 3 pertandingan, menjadikannya salah satu kiper dengan catatan terbaik di Serie A saat ini. Cremonese kini berada di peringkat ke-13 dengan 21 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia lain yang ikut membanggakan para pecinta sepak bola Indonesia adalah C. Itses, di mana dia bergabung dengan Parma dan kali ini bertanding dengan Sassuolo. Sementara itu, C. Itses tampil solid selama 90 menit saat Sassuolo menjamu Parma. Namun sang kapten Garuda belum mampu mengantarkan timnya meraih kemenangan dan lagi-lagi imbang 1-1. Pertandingan yang berlangsung di Mapei Stadium ini kembali menegaskan kepercayaan pelatih Fabio Grosso kepada C. Itses sebagai starter. Luar biasa ya pemirsa. Dan hasil imbang ini membawa Sassuolo berada di peringkat ke-10 klasemen dengan 23 poin. Setelah kita membahas tentang Liga Italia, mari kita beralih ke Liga Indonesia. Ada apa di Liga Indonesia? Kita tutup pembahasan dari sepak bola tanah air pemirsa. Persija Jakarta tampil meyakinkan saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangannya 2-0 diraih Macan Kemayoran berkat 2 gol yang dicetak oleh pemain muda, yaitu Arliansyah Abdul Manan dan Aditya Warman.
Laga ini menjadi bukti komitmen Persija dalam mengorbitkan talenta-talenta muda. Selanjutnya, Persija akan menghadapi laga syarat gengsi dengan bertandang ke markas Persib Bandung pada akhir pekan mendatang. Tentunya pertandingan ini akan semakin panas dan mari kita lihat nanti bagaimana pertandingan antara Persib Bandung dan Persija. Dan cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Indonesia. Terima kasih pemirsa untuk semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan pembahasan di Wah News Bola ini. Kedepannya kami akan terus menghadirkan informasi terkini seputar sepak bola dalam dan luar negeri tentunya. Mulai dari hasil pertandingan, bursa transfer, hingga isu-isu menarik lainnya. Bersama saya Katarina Amelia, pamit undur diri. Salam Wah News Bola.